Akibat anomali cuaca dan atmosfer sehingga terjadilah siklon. Sehingga kita secara prinsip kita juga belum begitu siap menghadapi bencana dengan eskalasi sebesar ini. Sumatera Utara dan Sumatera Barat sampai dengan bulan Desember ini itu biasanya hujan itu di tengah hari sampai dengan malam ya, sedang maupun mulai ringan sampai sedang. Tapi yang kita waspadai sekarang adalah di bagian selatan Indonesia. Karena ada kemungkinan bibit siklon itu akan terbentuk di perairan selatan dari Indonesia. Mulai dari selatan dari bagian selatan Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua bagian selatan. Jadi sebenarnya sekarang kami juga lebih fokus untuk memprediksi terjadinya terbangkitnya bibit siklon di bagian selatan dari Indonesia. Itu yang akan kita hadapi di mendekati Nataru nanti. Modifikasi cuaca sudah berjalan, jadi kita laksanakan di Bandara Kuala Namu, kemudian di Bandara Sultan Iskandar Muda, dan di Bandara Padang. Ada total 4 pesawat atau 5 pesawat yang sekarang bekerja. Jadi yang kita lakukan modifikasinya apabila awan hujan ini sudah bergerak ke arah daerah yang sekiranya masih ada proses penyelamatan, kedaruratan, itu kita jatuhkan di tempat lain. Itu menggunakan NaCl ya. Ada juga yang sudah terkumpul di daerah-daerah yang rawan ini, itu kita berikan CAU atau kapur tohor agar dia terpecah dan tidak jadi hujan. Jadi ada dua, kita menghujankan di tempat yang sekiranya aman seperti di laut atau daerah-daerah yang aman, atau kita buat hujannya tidak terjadi. Ini masih kita laksanakan di 3 bandara itu. Saat ini daerah rawannya di mana aja Pak? Yang di utara ya, di Sumatera. Tapanuli Utara. Gini, kalau untuk di daerah Aceh, kemudian Sumatera Utara dan Sumatera Barat relatif kondisi cuaca ekstrim sudah lewat ya, tidak terjadi. Tapi juga tadi ada masukan dari Basarnas ketika masuk untuk penyelamatan korban itu seperti padang pasir karena hujan sudah dimodifikasi, tidak ada hujan, jadi berdebu, kemudian menyulitkan ketika harus menggali ke bawah. Sehingga pada tempat-tempat seperti itu biasanya kita membiarkan hujan terjadi ya agar tanahnya terbasahi dan lebih mudah untuk proses evakuasi. Jadi modifikasi cuaca ini sangat tergantung apa yang dibutuhkan dari proses penyelamatan dan kedaruratan. Itu kira-kira. Tapi kalau cuaca ekstrim di daerah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat belum ada informasi berikutnya ya, belum terjadi. Ini kan anggaran BMKG tahun depan itu kan 2,9 triliun ya Pak, berkurang dari tahun sebelumnya. Ini seperti apa upaya BMKG untuk menambah anggaran karena biaya modifikasi cuaca itu kan tahun kemarin juga kecil gitu Pak. Apa upaya BMKG? Betul. Modifikasi cuaca itu dananya ada dua ya, ada dua. Yang pertama sumbernya PNBP, di mana nanti ada pemerintah provinsi, kemudian perusahaan-perusahaan perkebunan atau swasta untuk mengontrol karhutla misalnya, atau untuk menjaga DKI Jakarta agar curah hujannya terkontrol, itu melalui PNBP. Itu dikelola sepenuhnya oleh BMKG. Nanti kita menunjuk TNI AU untuk melakukan membantu kita melakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi yang kedua, dalam kondisi kedaruratan, di mana pemerintah provinsi menetapkan siaga darurat, maka itu dapat bersurat ke BNPB dan BMKG, dananya ada di BNPB. Dana operasi modifikasi cuaca dengan dana siap pakai, BMKG mensupervisi dari awal hingga akhir. Jadi kita pada saat modifikasi cuaca itu, di sana ada BMKG yang mensupervisi, kemudian BNPB dan BPBD. Itu selalu standby di lokasi modifikasi cuaca. Kita merencanakan di 3 provinsi ini, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, itu masih berlangsung operasi modifikasi cuaca sampai 3 Desember. Apabila dibutuhkan bisa kita perpanjang lagi. Ini menyesuaikan kondisi. Jadi kita melakukan juga sekarang di Semeru, karena ada pyroclastic akibat letusan kemarin yang masih tergantung di hulu. Kalau hujan dia bisa menimbulkan banjir bandang atau lahar dingin, maaf. Jadi itu juga kita modifikasi cuacanya. Anggaran modifikasi cuaca berapa? Anggarannya saya kira tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Itu banyak untuk supervisi sebenarnya. Tapi kalau kita melakukan modifikasi cuaca itu tergantung dari PNBP. Ya, 8 miliar kurang lebih ya untuk. Selama ini untuk mensupervisi itu saya kira masih memungkinkan. Selama kan dananya untuk seperti sekarang di 3 provinsi itu dananya dari BNPB. Dana siap pakai ketika status kedaruratan itu sudah ditetapkan pemerintah daerah. Pak, kemarin kan disampaikan kalau BMKG sebenarnya udah memberi peringatan dini ya di Sumber itu 8 hari sebelum bencana dan juga di Aceh, dan Sumber itu 4 hari. Nah, apakah ini tidak efektif atau gimana sih Pak? Karena kan korban ternyata juga masih banyak yang bergelimpangan nih.
Jadi saya jelaskan sekali lagi, jadi 8 hari sebelumnya kita mendeteksi akan terjadi cuaca ekstrim. Karena ada anomali di atmosfer, ada monsun Asia, seruakan dingin dari arah utara. Jadi dengan kondisi ini kita memprediksi ada cuaca ekstrim itu sejak 8 hari. Tapi bibit siklon itu mulai terbentuk pada tanggal 21 November jam 7 UTC. Jadi di sanalah kita mendeteksi bibit siklon dan kita mengeluarkan lagi press release. Jadi press release kita, komunikasi kita ke pemerintah daerah, semua stakeholders itu berlangsung selama beberapa tahap. Jadi 4 hari sebelum terjadi siklon yang tanggal 25 itu, bibitnya sudah terdeteksi tanggal 21. Itu kita melakukan diseminasi informasi, SMS blast, WA blasting dan sebagainya di grup-grup BPBD di daerah. Kemudian mengapa kesiapsiagannya masih belum optimal? Ini karena begini, sejak dari kita ini tumbuh ya, bahwa kita tidak merasa bahwa Indonesia ini adalah daerah yang rawan terhadap siklon. Itu biasa terjadi di daerah-daerah di atas 5 derajat lintang utara atau 5 derajat lintang selatan. Jadi di daerah seperti Jepang, Taiwan, ya, Hong Kong, Filipina itu daerah siklon. Bahkan di atas utaranya Papua itu terbentuk bibit siklon yang tahunan itu bergerak melintasi Filipina, berhenti di Laut Cina Selatan. Itu lebih dari 10 kali setahun. Mereka lebih siap. Nah, kita siklon tropis itu bukan kejadian yang lazim, karena kita kan berada tidak lebih dari 5 derajat atau 5 derajat lintang utara atau lintang selatan. Jadi ini kejadian yang akibat anomali cuaca dan atmosfer sehingga terjadilah siklon. Sehingga kita secara prinsip kita juga belum begitu siap menghadapi bencana dengan eskalasi sebesar ini. Tapi untuk bencana hidrometeorologi saya kira sudah banyak mitigasi-mitigasi yang sudah kita persiapkan sebelum bencana ini terjadi sebenarnya. Jadi ketika diberikan informasi tentang siklon, persiapannya cukup banyak. Kita menyiapkan semua personel di daerah, drainase itu mulai dibersihkan ya agar siap untuk mengalirkan air. Kemudian semua bersiaga, masyarakat juga menyiapkan bahan makanan dan sebagainya agar nanti ketika terjadi isolasi bisa lebih bertahan dengan lebih lama dan sebagainya. Jadi ada banyak persiapan-persiapan dan tentunya dikoordinir oleh BNPB nantinya. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.